Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya sayangi, seluruh siswa siswi kelas 10 SMK Marif Dogombong, khususnya pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di materi pelajaran ke-NU-an untuk kelas 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pada materi tentang peringatan 10 Muharram atau bulan Hijriyah, tepatnya ini peringatan 10 Muharram. Jadi di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, bahwa peringatan 10 Muharram itu memiliki sebuah keistimewaan, bahwa di sini ada beberapa latar belakang kenapa bahwa peringatan 10 Muharram itu menjadi sesuatu hal yang istimewa, karena ada dasarnya. Yang pertama, bahwa bulan Muharram merupakan sebagai awal tahun baru umat Islam. Jadi bulan Muharram itu sebagai awal tahun baru umat Islam. Karena di sini Nabi Muhammad SAW itu melakukan hijrah dari Makkah ilal Madinah yang disertai oleh para pengikut-pengikutnya. Jadi itu pertama, bahwa bulan Muharram itu merupakan awal tahun baru umat Islam. Yang kedua, banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Apa itu? Setidaknya ada 11 peristiwa penting di 10 Muharram diperingati. Pertama yaitu apa? Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu melakukan kesalahan karena memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, sehingga Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan atau terusir sampailah ke bumi, sampai kita sebagai anak cucunya. Nah, begitu melihat menyadari kesalahannya, ya, maka Nabi Adam melakukan upaya ya memohon ampun akan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya karena melanggar perintahnya. Nah, begitu sadar akan kesalahan yang dilakukannya, maka Nabi Adam memohon ampun kepada Allah SWT agar diampuni. Nah, hari demi hari, waktu demi waktu melakukan mohon ampun kepada Allah, dan pada tanggal 10 Muharram Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, Nabi Idris meraih derajat yang amat luhur. Kita tahu Nabi Idris alaihissalam itu termasuk hamba Allah yang memiliki kasih sayang yang kepada semua manusia, termasuk kepada hamba Allah yang lain. Yang ketiga, Nabi Musa memperoleh anugerah kitab Taurat. Jadi Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Ini peristiwa yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ibrahim selamat dari fitnah Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim ketika difitnah oleh Raja Namrud, dia dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun api yang membakarnya atas izin Allah
api tersebut tidak mau atau tidak jadi membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang kelima, peristiwa berikutnya yaitu Nabi Nuh selamat bersama kaumnya. Ketika Nabi Nuh diberikan bencana banjir bandang oleh Allah karena banyak umatnya Nabi Nuh yang ingkar terhadap perintah Allah. Nah, akhirnya diberikan bencana berupa banjir bandang. Nah, Nabi Nuh selamat bersama para pengikutnya. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi inilah kenapa penting 10 Muharram atau Asyura. Berikutnya yaitu yang keenam, Nabi Yusuf terbebas dari penjara. Nabi Yusuf itu mendapatkan fitnah yang dihembuskan oleh Siti Zulaikha karena dipaksa untuk memenuhi nafsu birahinya. Nah, namun Nabi Yusuf ketika dibuktikan di depan pengadilan itu tidak terbukti walaupun di penjara. Nah, karena tidak terbukti maka Nabi Yusuf alaihissalam itu dibebaskan dari penjara, dari tuduhan-tuduhan. Nah, ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Anugerah untuk Nabi Yusuf. Yang ketujuh, Nabi Yakub sembuh dari penyakit menahun. Jadi Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, semenjak mendengar bahwa Nabi Yusuf meninggal, Nabi Yakub menangis sedih sampai air matanya habis, sampai tidak bisa melihat atau buta. Nah, begitu dikabari bahwa anaknya Nabi Yusuf itu masih sembuh, masih hidup, maka bahagialah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, begitu bahagia mendapat kabar bahwa anaknya masih hidup, yaitu Nabi Yusuf, lalu bahagia dan sedikit demi sedikit sembuh sehingga matanya bisa melihat kembali. Jadi yang kedelapan, Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Yaitu Nabi Yunus ketika dikejar oleh umatnya yang kafir hendak dibunuh. Nabi Yunus mau dibunuh hingga beliau ke tepi laut, dan untuk mengamankan diri Nabi Yunus menceburkan diri ke laut. Nah, ditolong oleh ikan namanya ikan nun, seekor ikan yang amat besar, lalu dimuntahkan kembali di tempat yang aman. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi kenapa Muharram itu istimewa? Karena banyak peristiwa penting. Yang ke-9, Nabi Sulaiman meraih istana yang amat megah. Yaitu Nabi Sulaiman disembing sebagai seorang rasul, Nabi Sulaiman juga seorang raja dari para hewan, jin, dan sangat disegani oleh umatnya. Ia memperoleh kerajaan yang amat megah dari Ratu Bilqis, dan ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya ke-10, Nabi Daud disucikan dari dosa. Nabi Daud terbebas dari fitnah yang menghembuskan kabar bahwa sengaja Nabi Daud mengirimkan panglima agar gugur di medan perang, sehingga Nabi Daud bisa menikahi mantan istri panglima yang sangat cantik itu. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang ke-11, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dalam hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan umatnya memperoleh anugerah kewaspadaan dalam menetapi hidayah Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad beserta umatnya yang setia memperoleh jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah, jadi pertama itu sebagai awal tahun baru umat Islam karena ada peristiwa hijrah. Yang kedua, adanya beberapa
peristiwa-peristiwa penting yang itu dialami oleh para nabi. Jadi itu beberapa kenapa tanggal 10 Muharram atau Asyura itu memiliki keistimewaan untuk diperingati oleh umat Islam. Baik, sementara ini urian kenapa 10 Muharram diperingati. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.